Jeannie menatap dirinya sendiri di dalam cermin, kini dia telah berada di dalam kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya selepas dari pabrik. Masih tidak menyangka bahwa Jaiden akan memperlakukannya dengan kasar seperti ini. Ditarik dengan paksa sampai pergelangan tangannya terasa sakit, bahkan sekarang membekas merah. Hati Jeannie terasa pilu saat melihat bekas itu. Aku harus segera membayar semua hutang pada Jaiden, tekad Jeannie, lalu membuang nafasnya dengan kasar. Kembali memfokuskan pikirannya agar tidak kacau. Berpikir bahwa wajar jika Jaiden sebenci ini kepada dia, karena memang Jeannie telah menghancurkan hidup pria itu. Selesai membersihkan tubuh dan keluar dari area pabrik, Jeannie ternyata masih melihat Jaiden di area parkir. Pria yang selalu menatapnya dengan tatapan dingin dan tajam sekaligus. Jeannie tidak langsung masuk ke dalam mobilnya, tapi dia lebih dulu menghadap pada Jaiden. "Maaf membuatmu menunggu lama," kata Jeannie dengan tulus. Meski beberapa saat lalu dia merasa tak terima dengan perlakuan Jaiden, tapi Jeannie tetaplah memegang teguh janjinya kepada sang ayah untuk bersikap baik kepada Jaiden. Karena itulah dia telah melupakan semua kesedihannya atas perlakuan kasar dan kini justru meminta maaf. Tapi Jaiden tak mau tahu dengan permintaan maaf itu. "Tidak usah banyak bicara, kemudikan mobilmu dengan cepat," titah Jaiden. Pria itu bahkan langsung masuk ke dalam mobilnya sendiri dan menutup pintu cukup keras. Sampai Jeannie dibuatnya kaget. Sore hari itu Jeannie benar-benar mengemudikan mobilnya dengan kecepatan yang cukup tinggi. Dari pabrik dua mereka menuju ke kantor utama untuk mengambil ponsel Jeannie yang tertinggal. Barulah itu mereka berdua beriringan pulang menuju apartemen. Tiba di sana waktu sudah menunjukkan hampir jam 4:30. Jaiden tidak melakukan apa-apa untuk persiapan menyambut Mama Denisa dan Mama Nadine, yang sibuk hanyalah Jeannie. Wanita itu memindahkan beberapa pakaiannya ke lemari milik Jaiden. Juga tas, sepatu dan beberapa alat make up untuk terlihat semuanya nampak normal. Pintu kamar Jeannie pun dikunci rapat. Nanti jika ditanya kenapa pintu kamar ini tidak bisa dibuka, mereka berdua akan kompak menjawab bahwa kuncinya hilang. Jam 5 akhirnya pekerjaan Jeannie selesai. "Keluarlah, aku mau mandi," titah Jaiden. Jeannie menurut, dia menganggukkan kepalanya sebagai tanda iya, kemudian keluar dari dalam kamar tersebut. Jeannie yang haus langsung menuju ke arah dapur, mengambil minum lalu tiba-tiba ingin makan. Beberapa hari lalu Jeannie memang sering mual, tapi sekarang sudah tidak lagi. Nafsu makannya justru meningkat, sedikit-sedikit ingin makan. Kira-kira Jaiden mau tidak ya? Gumam Jeannie, jadi bingung sendiri mau membuat berapa porsi makanan, satu untuk dia saja atau Jaiden juga. "Dua sajalah, kalau dia tidak mau, nanti ku makan saja," putus Jeannie dengan bibir tersenyum lebar. Mendapatkan porsi makanan yang cukup besar membuatnya merasa senang. Saat itu pintu kamar Jaiden tidak Jeannie tutup, sudah menjadi kebiasaannya memang untuk tidak selalu menutup pintu kamar. Jadi saat Jeannie sedang memanaskan beberapa makanan aromanya sampai tercium ke dalam kamar pria itu. Jaiden yang baru keluar dari dalam kamar mandi langsung bisa menghirup harumnya aroma makanan tersebut. Tapi lama-lama dia justru merasa mual. Astaga, kenapa Jeannie tidak menutup pintunya? Dasar wanita ceroboh. Gerutu Jaiden, dia bahkan melangkah dengan kaki lebar untuk segera menutup pintu tersebut. Apapun yang dilakukan oleh Jeannie meski hanya sebatas pintu selalu terlihat salah di matanya. Brak. Jaiden menutup pintu itu kuat, sampai terdengar ke arah dapur dan Jeannie sontak menoleh ke belakang. Ya ampun, pasti itu suara pintu kamar Jaiden. Kenapa pula tadi tidak kututup, gerutu Jeannie. Harusnya sekarang ini dia meminimalisir kemarahan Jaiden, tapi entahlah,
apa yang dilakukannya pun serba salah. Beberapa menit kemudian semua makanan telah tersaji di atas meja, ada 2 porsi makanan di sana. Jeannie melirik ke arah kamar Jaiden, menjadi ragu untuk memanggil pria itu setelah Jaiden menutup pintu kamar dengan kuat. Tapi jika tidak dipanggil, nanti makanannya keburu dingin. Hais, kesal Jeannie, akhirnya mau tidak mau dia melangkahkan kaki menuju kamar pria itu. Mengetuk pintu kamarnya beberapa kali, dan Jaiden membukanya dengan kasar. Mama Denisa akan datang ke sini, jadi lebih baik kamu makan makanan yang Mama buat. Jadi saat ditanya bagaimana rasanya kamu bisa menjawab, ucap Jeannie, langsung bicara panjang lebar agar Jaiden tak bisa menolak ajakannya kali ini. Bagaimanapun Jeannie memang ahli dalam bersilat lidah. Dan lihatlah, kini Jaiden benar-benar tak bisa membalas ucapan Jeannie tersebut. Pria itu terdiam menandakan sedang berpikir. Tapi diam cukup lama artinya tidak menemukan jawaban. Ayo, ajak Jeannie kemudian, dia bahkan pergi lebih dulu. Saat Jeannie berbalik dia langsung tersenyum lebar. Tak berselang lama setelah Jeannie duduk di kursi meja makan, Jaiden menyusul. Membuat Jeannie langsung mengulum senyum. Tapi dia tidak boleh tertawa, karena tawanya hanya akan menyinggung Jaiden dan pada akhirnya membuat pria itu marah lagi. Dasar si pemarah. Batin Jeannie pula meledek. Selamat makan, kata Jeannie, memulai makan bersama mereka kali ini. Sementara Jaiden masih betah dengan diamnya. Saat dia hendak makan, tiba-tiba terasa mual lagi. Tapi Jaiden tetap memaksakan diri untuk menyantap makanan itu. Hanya 3 suap saja, selebihnya dia tidak sanggup. Jaiden lantas mendorong piringnya menjauh, seolah tak berminat. Sampai membuat Jeannie menatapnya dengan lekat. Apa yang salah? Makanan ini enak, ucap Jeannie. Tapi Jaiden tak sempat menjawab pertanyaan itu, dia segera bangkit dari duduknya dan pergi dari sana. Kembali melangkah dengan kaki lebar menuju kamar. Jaiden tak ingin Jeannie melihat dia yang sakit, itulah kenapa susah payah dia sembunyikan rasa mual tersebut. Hue! Muntah Jaiden ketika sudah berada di dalam kamar mandinya. Hue! Pria itu muntah lagi sampai beberapa kali. Bahkan makanan yang beberapa saat lalu berhasil dia telan kini keluar lagi. Astaga! Sebenarnya apa yang terjadi padaku? Siang tadi kondisiku sudah membaik. Kenapa sekarang mual lagi? Ucapnya bingung. Dia hapus keringat dingin yang mulai membasahi dahi. Bingung dengan kondisinya sendiri. Sementara itu di meja makan, Jeannie kembali menatap nanar makanan di dalam piring milik Jaiden. Sumpah, hatinya selalu saja sakit ketika melihat pria itu meremehkan makanan yang dibuat oleh sang mama. Jeannie sampai menangis lagi dan mengambil piring itu untuk diletakkan di dekat dia. Aku makan lagi saja, ucap Jeannie dengan sesenggukan. Menghapus air mata lalu. Makan. Jahat kamu Jay, ucap Jeannie. Jahat kamu, ucapnya lagi. Entah sudah berapa kali dia mengulang kalimat seperti itu, selalu mengatakan bahwa Jaiden jahat. Hampir jam 8 malam barulah Mama Denisa dan Mama Nadine tiba di apartemen. Ternyata malam itu mereka tidak hanya datang berdua saja, tapi juga bersama dengan Papa Joe dan Papa Rendra. Jaiden adalah yang pertama kali menyambut kedatangan semua orang. Di mana Jeannie, Jay? Tanya Mama Nadine. Itu adalah pertanyaan pertama yang dia lontarkan, karena tidak melihat Jeannie dimanapun. Berharapnya anak dan menantunya sama-sama menyambut kedatangan mereka. Dia masih berada di kamar, Ma. Sebentar lagi pasti keluar, jawab Jaiden. Sebelumnya dia dan Jeannie memang sudah menyusun skenario ini. Hanya Jaiden saja yang menyambut para orang tua,
sementara Jeani akan tinggal di kamar lebih dulu. Untuk meyakinkan semua orang bahwa rumah tangga mereka baik-baik saja, tidur di dalam satu kamar yang sama. Dan benar saja, Jaiden bisa melihat dengan jelas semua orang tersenyum setelah mendengar ucapannya tersebut. Di dalam hati Jaiden, pria itu tersenyum kecut. Hanya dialah satu-satunya orang yang tidak menginginkan pernikahan ini. Sana duduk di ruang tengah saja, Mama dan Mama Denisa akan buat minuman, ucap Mama Nadine kemudian. Kali ini Mama Denisa tak banyak bicara, dia tidak ingin Jaiden merasa tak nyaman dengannya. Tapi untunglah, sepertinya Nadine memiliki pemikiran yang sama dengan dia, jadi Nadine pun berusaha sebaik mungkin untuk pernikahan ini agar tetap awet. Saat Jaiden dan kedua papanya sudah duduk di ruang tengah, tiba-tiba terdengar suara Jeani yang menghampiri. "Papa," panggil wanita itu dengan antusias. Jeani langsung mencium tangan Papa Rendra dan memeluk Papa Joe. Jeani juga duduk di samping sang ayah, bahkan terus memeluk lengan sang ayah. Tinggal di apartemen ini terasa tak nyaman bagi Jeani. Kedatangan kedua orang tuanya tentu membuat Jeani merasa sangat senang. Katanya yang datang cuma Mama Denisa dan Mama Nadine, apa ini kejutan? Tanya Jeani, satu pertanyaan untuk kedua papanya sekaligus. Papa Joe yang dasarnya pendiam hanya tersenyum, sementara Papa Rendra langsung menyahut, tentu saja ini kejutan, kami juga sedang menunggu kejutan dari kalian, balas Papa Rendra. Jaiden langsung menatap ke arah sang ayah, bertanya-tanya apa maksudnya bicara seperti itu. Sementara Jeani juga tidak paham, dia langsung mengerutkan dahi dengan pikiran penuh tanda tanya. Melihat anak dan menantunya yang bingung seperti itu, Papa Rendra malah tertawa. "Papa menunggu kejutan kalian memberikan cucu," ucap Papa Rendra kemudian, hingga membuat Jeani nyaris tersedak ludahnya sendiri. Sementara Jaiden hanya mampu tercengang, tak habis pikir sang ayah memiliki pemikiran seperti itu. Astaga! Batin Jaiden hanya mampu mengucapkan satu kata itu saja. "Papa sangat bangga padamu Jin, meski dengan bantuan dana dari Jaiden, tapi kamu bisa mengatasi masalah perusahaan dengan baik," ucap Papa Rendra kemudian, setelah tawanya sendiri mereda. Kebanggaannya pada sang menantu benar-benar tulus. Tak menyangka juga jika Jeani bisa menggantikan posisi Joe di perusahaan. Dia pun awalnya mengira jika perusahaan keluarga Jonathan akan sulit untuk bangun lagi, tapi nyatanya hanya dengan sentuhan Jeani kini perusahaan itu perlahan pulih, bahkan mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan, terbukti dari banyaknya jumlah produk yang mulai diproduksi. Papa Joe juga merasa sangat bangga dengan anaknya tersebut, dia elus pelan puncak kepala Jeani. "Tapi ingat, tugas utamamu sekarang bukan hanya tentang perusahaan, tapi juga Jaiden dan rumah tangga kalian," ucap Papa Joe. Akhirnya pria parubaya yang sangat dikenal pendiam itu bukan suara. Dan Papa Rendra yang mendengarnya pun mengangguk setuju. Kini perusahaan telah kembali stabil, maka Jeani tak harus bekerja keras seperti beberapa bulan terakhir. Papa Rendra bisa berpikir seperti itu karena dia tidak tahu bahwa Jeani berniat untuk mengembalikan uang Jaiden. Dan Jeani yang memiliki hutang maka harus bekerja lebih keras, bahkan setelah perusahaan sudah stabil kondisinya. "Baik Pak," jawab Jeani. Meski apa yang akan dia lakukan tak sesuai dengan keinginan para orang tua tapi Jeani akan tetap menjawab iya, untuk menyenangkan semua orang. Masih bicara serius seperti itu, Mama Denisa dan Mama Nadine akhirnya datang menghampiri. Mereka tidak hanya membawa minuman tapi juga beberapa piring berisi makanan. Mama Denisa bahagia sekali karena dia melihat secara langsung beberapa makanan yang dia kirim kemarin sekarang tinggal sedikit, itu artinya Jeani dan Jaiden memang benar-benar menikmatinya berdua. Semakin besar harapannya agar pernikahan ini berlangsung untuk selamanya bukan?
hanya sekedar pernikahan kontrak. Apa sih yang dibicarakan? Kelihatannya serius sekali, tanya Mama Denisa, setelah dia memeluk sang anak. Jeani juga tadi memeluk Mama Nadine erat. Rendra bilang dia sudah ingin cucu, balas Papa Jo atas pertanyaan sang istri, dan saat itu Mama Denisa tak sanggup menahan diri dari rasa terkejutnya, dia langsung tersedak dan berakhir batuk-batuk. Sampai membuat semua orang bingung, Jeani bahkan bergerak paling cepat untuk mengambilkan minum untuk sang ibu. Ya ampun Sa, kenapa tiba-tiba tersedak seperti itu, ucap Mama Nadine dengan cemas. Apalagi sekarang wajah Denisa nampak merah. Batuk tadi pasti membuatnya sakit. Tidak tahu, tiba-tiba tenggorokanku terasa gatal, kilah Mama Denisa. Diam-diam dia melirik sang anak, melihat Jeani yang menggelengkan kepalanya kecil sebagai isyarat untuk jangan mengatakan apapun tentang kehamilannya saat ini. Sesuai dengan kesepakatan mereka berdua, biarlah kehamilan Jeani menjadi rahasia. Jika memang harus tahu maka biarlah semua itu terjadi dengan sendirinya, tanpa perlu mereka mengatakannya. Diam-diam Mama Denisa pun mengangguk kecil. Sebuah anggukan kepala yang membuat Jeani bisa bernafas lega. Karena kejadian batuk Mama Denisa tersebut, mereka semua jadi tidak melanjutkan pembicaraan tentang cucu yang diinginkan oleh Papa Rendra. Jadi membahas tentang hal yang lainnya, tentang Jaiden dan Jeani yang harus tetap hidup rukun. Di usia muda pernikahan pasti akan banyak perselisihan, jadi keduanya diminta untuk saling mengerti satu sama lain. Jeani dan Jaiden hanya bisa menjawab iya, seolah keduanya benar-benar patuh. Hampir jam 10 malam, Papa Jo dan Mama Denisa pamit untuk pulang. Sementara Mama Nadine dan Papa Rendra memutuskan untuk menginap. Kenapa pintu kamar ini terkunci? Tanya Mama Nadine, karena awalnya dia ingin tidur di sana. Kamar yang sebenarnya selama ini ditempati oleh Jeani. Kuncinya hilang Ma, aku belum memanggil petugas untuk membenahinya, kilah Jaiden. Mama dan Papa tidur di kamar yang lain saja, timpal Jaiden lagi. Di apartemen itu ada 4 kamar, jadi masih ada pilihan yang lain. Baiklah, kalau begitu kalian juga harus istirahat. Sana masuklah ke kamar, Mama akan pilih di kamar itu saja, balas Mama Nadine, seraya menunjuk kamar yang lain. Jaiden mengangguk setuju. Sebelum benar-benar berpisah untuk tidur malam, Jeani dan Mama Nadine saling memeluk lebih dulu. Tiba di kamar Jaiden, Jeani seketika terdiam. Hanya bisa berdiri di dekat pintu. Karena kejadian seperti ini tidak ada dalam rencana mereka sebelumnya. Harusnya di antara kedua orang tua mereka tidak ada yang menginap di apartemen, jadi Jeani bisa langsung kembali ke kamarnya sendiri. Tapi yang terjadi malah seperti ini. Jadi aku harus bagaimana? Batin Jeani. Jangan harap aku akan mengajakmu untuk tidur di ranjang yang sama, ucap Jaiden dengan suaranya yang terdengar begitu dingin, bahkan sorot matanya tetap setia tajam. Tak ada sedikit pun perasaan. Terserahmu mau tidur di mana, ada karpet lantai dan sofa yang bisa kamu pakai, sambung Jaiden, kalimat yang terdengar lebih kejam daripada sebelumnya. Jeani bahkan sampai tersenyum miris ketika mendengar kalimat tersebut. Tidak Jin, kamu tidak berhak marah atas semua sikap kasar Jaiden. Karena kamu sendirilah yang telah membuat pria itu amat sangat membencimu. Batin Jeani. Dia yang telah lelah menghindari perdebatan, lalu sadar pula posisinya di sini, jadi hanya bisa pasrah. Saat Jaiden masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya, Jeani melihat ke arah sofa. Sofa di dalam kamar ini tidak terlalu panjang, jika Jeani tidur di sana maka tubuhnya akan menekuk terus, dan tentu saja itu akan terasa tidak nyaman. Pandangan Jeani langsung teralih pada karpet lantai yang cukup luas,
jika dia tidur di sana maka akan lebih leluasa. Jadi akhirnya Jeannie putuskan untuk tidur di karpet saja. Tapi sebelum itu, dia pilih untuk lebih dulu duduk di sofa. Membuka ponselnya dan tersenyum saat melihat laporan penjualan harian yang mengalami kenaikan. Jayden keluar dari dalam kamar mandi dan menutup pintu itu cukup keras. Sepertinya dia memang sengaja untuk membuat Jeannie tidak merasa nyaman di sini. "Jangan pakai kamar mandiku," tegas Jayden. Sampai membuat Jeannie membuang nafasnya dengan kasar. Tanpa babi bu, Jayden langsung mematikan lampu utama kamar itu hingga berubah jadi gelap. Hanya ada lampu temaram di tiap sudut kamar ini sebagai penerangan. "Ya Tuhan," batin Jeannie. Untung saja kesabarannya setebal buku sejarah. Jika setipis tisu, dia pasti sudah menamparkan pria itu. Jayden tidur lebih dulu tanpa memperdulikan Jeannie sedikit pun. Sampai waktu berlalu dan 30 menit telah lewat. Jeannie yang tak merasa nyaman sebelum mencuci wajahnya pilih mengendap-endap untuk keluar dari dalam kamar tersebut. Di luar pun sama, dia mengendap-endap lagi tidak ingin ketahuan oleh Mama Nadine dan Papa Rendra. Jeannie putuskan untuk mencuci wajahnya di kamar mandi yang ada di dekat dapur. Menatap wajahnya yang basah di cermin wastafel, tak menyangka juga jika hidupnya akan serumit ini. "Semangat Jin, ini tidak seberapa," ucap wanita itu, bicara pada dirinya sendiri. Jeannie kembali mengendap-endap untuk masuk ke dalam kamar Jayden. Dia berusaha sebaik mungkin untuk tidak menciptakan suara meski hanya kecil. Tiba di kamar sana, dia langsung membaringkan tubuhnya di karpet lantai, menggunakan bantalan sofa sebagai bantal. Tak ada selimut sebagai penghangat malam ini. Awalnya memang terasa sulit untuk tidur dalam keadaan seperti itu. Tapi hari ini Jeannie lelah sekali, hingga tak berselang lama kemudian dia benar-benar terlelap. Sesekali meringkuk memeluk tubuhnya sendiri yang terasa dingin.